Keluarga yang kehidupan yang tidak lazim. Waduh, memiliki keluarga itu kan sebetulnya kan sebuah impian ya bagi semua orang di dunia maupun akhirat gitu ya. Namun bagi menurut beberapa orang adalah berbeda antara satu dengan yang lainnya gitu ya. Banyak keluarga di dunia yang memiliki peraturan yang harus dituruti oleh member alias anggota keluarga tersebut, yang kadang membuat kita sedikit mengernyitkan dahi karena melanggar sedikit aneh dan sepertinya tidak biasa apa yang biasa kita hadapi ya. Tanpa berpanjang lebar lagi sahabat, dunia ini ya. Berikut adalah beberapa dilarang keluar rumah seumur hidup. Waduh, ya ora betah toh Mas. Masalah wong kok ning jero kamar terus, ning jero rumah terus. Tapi ini ada ini. Jadi ini ada seorang keluarga ya, satu keluarga itu tidak boleh alias dilarang keluar rumah. Meskipun tumbuh di lingkungan kota Nevzrok. Nevzrok itu bacanya apa? New York. Oh gitu ya. Bentar. Iya. Amerika Serikat ya 7 orang nggak berada sama sekali tidak boleh hidup merdeka. Seumur hidupnya tuh mereka tidak lazim alias tidak diizinkan ya untuk keluar rumah sama sekali karena takut kehidupan mereka tuh tercemar oleh dunia luar gitu ya. Ya, saya lanjutkan ya. Saya ngambil kacamata ini, bro. Gak begitu jelas tulisannya ya. Ramai itu wis diputu ya. Jadi 7 kakak beradik itu bernama Bagawan ya, Govinda, Narayana, Mukunda, Krishna, Jagades dan adik ya Wisnu. Tak pernah diizinkan oleh ayah mereka, Oscar ya, seorang imigran asal Peru, dan pengikut Hare Krishna keluar dari apartemen mereka. Mereka hanya diizinkan untuk mengetahui dunia luar melalui televisi, sehingga seorang dari mereka itu berhasil melarikan diri dan membuka jalan bagi keenam saudaranya untuk mengikutinya. Oh gitu toh. Apa lagi? Kisah kehidupan mereka tuh kini diangkat ke layar kaca ya. Kisah mereka itu dikemas dalam film dokumenter berjudul Wolfpack, yang dibuat oleh seorang produser bernama Crystal Mosil ya, wanita berambut pirang itu mengatakan ia mengetahui kisah Angelo bersaudara itu ketika ia secara tak sengaja melihat nama anggota kakak beradik itu tengah berjalan di First Avenue di tahun 2010. Sama seperti kelompok serigala yang selalu bepergian berkelompok, kenama anggota kakak beradik yang itu berjalan beriringan dengan mengenakan kacamata ireng. Penasaran dengan latar belakang mereka, Michelle kemudian berteman dengan mereka dan secara perlahan-lahan berhasil mendapatkan kepercayaan orang tua mereka. Ya, setelah ia mendapatkan kepercayaan, akhirnya ia diundang ke dunia mereka yang terlindung ya. Ia juga diperbolehkan untuk membawa kamera. Ia menghabiskan berbulan-bulan untuk merekam aktivitas kakak beradik itu dan telah menyelesaikan sebuah ribuan film dan menghabiskan banyak waktu untuk mereka ulang adegan yang mereka tonton dalam kehidupan nyata. Mereka tidak punya teman. Mosil menjelaskan mereka belajar di rumah dan jendela mereka itu untuk melihat dunia adalah film. Oh gitu ya. Yang begitu menarik tentang mereka adalah bahwa mereka itu benar-benar telah menciptakan dunia mereka sendiri melalui interpretasi mereka dari film yang mereka saksikan. Selanjutnya Michelle juga menjelaskan seorang ibu mengenai ibu dari 7 kakak beradik yang bernama Susan. Susan Bebernya merupakan seorang mantan hippie dari Memphis ya, yang mendedikasikan diri sebagai penyedia dan pendidik bagi keluarganya. Sementara ayah Oscar menurut mereka adalah pecinta band, ya toh, pecinta band apa nih? Di mau tak waca band AC/DC yang telah berhasil menanamkan kecintaan pada musik pada anak-anaknya. Kakak beradik itu adalah orang-orang yang paling lembut, berwawasan orang dengan rasa penasaran yang tinggi dan pernah ketemu sesuatu yang jelas dilakukan dengan benar. Angelo bersaudara akhirnya berhasil menjelajah di luar kecuali kakak mereka Wisnu yang memiliki kebutuhan khusus gitu ya.
Bagawan bergabung dengan konservatorium hip hop di mana ia belajar menari. Govinda adalah orang pertama ya yang satu-satunya pindah dari apartemen. Dia bercita-cita untuk menjadi seorang direktur fotografi. Narayana tertarik pada pelestarian lingkungan. Saat ini ia bekerja di sebuah organisasi anti fracking ya. Dia juga seorang penggemar buku dan haus akan pengetahuan luas dari film. Makunda, pemimpin tak terusapan dari kakak beradik Anggulu, adalah orang pertama yang pernah meninggalkan apartemen. Dia sekarang menjadi penulis dan sutradara. Krishna pun terjun dalam industri musik bertema budaya tahun 80-an bersama si Bungsu Jagades. Ini keluarga hidup tanpa plastik. Oh gitu ya. Ini tadi yang itu nggak boleh keluar. Ini tanpa plastik ya. Ini gambarnya ini gambarnya keluarga yang tanpa plastik. Ini mau gambarnya hilang meneh. Iya iki. Keluarga tanpa plastik ini yang aneh nih. Jadi maksudnya gimana ini? Ayo baca sendiri yuk, bareng-bareng yuk. Aduh, ora gelem geser iki piye to, Mas? Bisakah Anda membayangkan hidup tanpa plastik? Itu berarti tidak ada komputer, tidak ada ponsel, dan beberapa barang lain yang menjadi kebutuhan dasar kita. Memang kedengarannya mustahil di zaman seperti sekarang ini, tapi ada sebuah keluarga di Austria yang mampu melakukannya. Sandra Karotwaslia yang ia tinggal di desa dekat Graz, Austria, baru-baru ini menulis sebuah buku yang berjudul Plastical Zone, tanpa plastik ya, atau bebas ya, yang menceritakan kehidupan darinya dan keluarganya tanpa adanya plastik berawal dari tahun 2009 saat Sandra dan keluarganya itu sedang berlibur ke Kroasia. Saat itu Sandra itu mendengar ketika anaknya harus menanyakan dari mana asal sampah yang ada di pantai tempat mereka berlibur. Hal ini membuat Sandra berpikir lebih dalam tentang bagaimana plastik bisa berpengaruh pada lingkungan. Meskipun proses daur ulang bekerja dengan baik di Australia, namun proses itu tidak sebaik di negara lain. Proses daur ulang di Australia itu justru akan mencemari lingkungan akibat limbah yang dibuang pada proses daur ulang tersebut, kata wanita yang berprofesi sebagai ahli terapi begitu. Selanjutnya adalah keluarga semua berambut panjang. Waduh, ini rambutnya panjang-panjang, nggak pernah dipotong sama sekali barangkali ya. Sekelompok wanita dipuji dan disebut sebagai model selebriti Amerika penggada penonton abad ke-19 yang terkenal tanpa adegan tarian provokatif atau bertelanjang, melainkan dengan penampilan menakjubkan mereka seperti Rapunzel, putri berambut panjang-panjang ya. Ya, Sutherland bersaudara yang terdiri dari Sarah, Victoria, Isabella, Grace, Naomi, Maria, dan Dora memiliki panjang 11 meter. Penulis biografi Sutherland bersaudara Brandon Stickney mengungkapkan bagaimana mereka menjadi salah satu kelompok pertunjukan paling seksi di dunia, serta kesuksesan ketujuh bersaudara itu dan dari ramuan penumbuh rapikan rambut yang mencetak penjualan 3 juta alias 33 miliar. Sutherland bersaudara terdiri dari 7 perempuan dan 1 pria bernama Charles, dan itu pun ia lahir tahun 1851 dan 1865. Di kalangan petani, dalam upaya untuk keluar dari kemiskinan, yang mereka pendeta Fletcher Sutherland menjerumuskan mereka ke dunia bisnis pertunjukan dengan bekal bakat nyanyi mereka. Namun setelah mereka bergabung dengan perusahaan sirkus ya, malah dijulukin The Seven Most itu Blessing Wonder of World atau 7 keajaiban paling menyenangkan di dunia. Pengelola sirkus menyebut daya tarik mereka bukan dari nyanyiannya, melainkan dari rambutnya sing bawa-bawa. Ini ada lagi keluarga hidup bergaya tahun 80-an. Ini ada ya hidup zaman sekarang, perangkat-perangkatnya jadul nih. Aduh. Tapi ya mereka hidup biasa ya. Padahal tidak tahun sekarang ya. Selama ini mereka harus tanpa ponsel, tanpa tablet, komputer, televisi modern, bahkan koneksi internet. Bersama itu dan kedua anaknya mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan lebih banyak berinteraksi langsung di dalam rumah. Biar hanya televisi era tahun 80-an tanpa kaset yang memutar lagu jadul dan telepon dengan tombol berputar. Mereka juga mengganti email dengan berkirim surat, memakai peta dibanding GPS, dan mengetuk pintu dengan assalamualaikum. Enggak ada. Begitu ya, terima kasih
salut atas kehidupan Anda Mas, bertahan